Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Rambang Production Channel. Masih sama gue Rama di sini. Pada video kali ini gue mau sharing-sharing sedikit nih teman-teman tentang pengalaman gue kemarin sempat terinfeksi virus Omicron. Jadi waktu itu pertama-tama itu yang gue rasain itu pada saat hari Selasa teman-teman. Hari Selasa itu gue habis nongkrong sama teman-teman gue pulang ke rumah, gue tidur. Nah pagi-paginya pas gue bangun, gue ngerasa kepala gue agak berat. Udah gitu badan gue berasa agak linu tuh teman-teman. Yang paling gue rasain itu linunya di daerah kaki. Udah nih. Nah itu kan hari Selasa tuh. Pas sampai hari Rabu, karena badan gue masih tetap berasa agak gak enak, akhirnya gue memutuskan untuk PCR di hari Kamis. Di hari Kamis itu akhirnya gue PCR di rumah sakit. Dan kebetulan hasilnya positif teman-teman. Hasilnya positif, udah gitu city value gue itu waktu itu 20 sekian lah. Nah dari info yang gue dapet kan kalau city value segitu bisa menularkan ya. Akhirnya gue memutuskan untuk isoman di rumah. Jadi kebetulan di rumah gue kan ada bokap nyokap gue juga ya. Dan kebetulan mereka udah lumayan tua umurnya. Jadi gue memutuskan untuk nggak kontak dulu sama mereka. Jadi gue ngurung diri dalam kamar. Itu di hari Kamis, oh iya. Jadi di hari Kamis itu gue PCR siang. Nah hasilnya itu keluar malamnya teman-teman. Hari Kamis. Nah jadi begitu hari Jumat itu dihitung dari hari pertama gue isoman tuh. Nah obat-obat yang gue minum itu sebenarnya karena gue nggak ngerasain badan gue kenapa-napa ya. Cuma berasa kayak linu-linu sama agak bumpet hidung. Jadi gue lebih fokus ke vitamin-vitamin teman-teman. Jadi mulai dari hari Jumat itu terhitung hari pertama gue isoman, gue mulai mengkonsumsi vitamin C, udah gitu vitamin D juga, terus gue minum madu juga teman-teman, madu hitam, sama ada obat Cina yang gue konsumsi itu namanya Lohanco. Jadi si Lohanco ini bentuknya kayak balok gitu, kotaknya kecil ya segede gini nih, kotaknya kecil, isinya 2. Nah itu kita minumnya satu-satu, jadi sehari satu teman-teman. Gue taruh dalam gelas terus diseduh pakai air panas gitu, tinggal diaduk aja, dilarutin. Jadi misalnya gelas ukuran sejengkal ini, airnya nggak usah banyak-banyak, segini aja lah. Udah dilarutin terus diminum. Itu sih yang gue konsumsi tiap hari. Udah gitu, jadi gue isoman itu kan start di hari Jumat. Hari pertama Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Udah 5 hari tuh teman-teman. Nah menurut anjuran pemerintah itu kan sebenarnya si virus Omicron ini dalam 5 hari juga udah mati dalam badan ya. Nah jadi gue juga mengurangi obat-obat yang gue konsumsi. Setelah masuk hari kelima itu yang gue konsumsi cuma vitamin-vitaminnya aja. Sama, oh iya kebetulan gue memang punya penyakit diabetes kan. Itu yang bikin gue agak takut sebenarnya, karena itu kan termasuk komorbid ya. Jadi yang lebih gue fokusin itu sebenarnya di obat gulanya teman-teman. Yang gue rutin minum tiap hari itu di obat gulanya. Hari kelima. Udah sih setelah hari kelima itu gue masuk ke hari ke-6, ke-7 udah kondisi badan gue semakin baik. Nah memang sih anjuran pemerintah sebenarnya 5 hari. Cuma kebetulan karena keluarga gue agak-agak parno ya. Jadi gue disuruh buat isoman kurang lebihnya 2 minggu biar tenang aja gitu. Jadi setelah gue masuk 5 hari itu juga gue masih tetap ngurung diri. Berlanjut sampai ke hari ke-14. Nah begitu masuk ke hari ke-14 itu sebenarnya sebelum gue, akhirnya kan gue PCR lagi, tapi sebelum gue PCR itu sebenarnya gue udah ngeliat di aplikasi Peduli Lindungi gue, sebenarnya gue udah hijau. Jadi kan kalau misalnya kita terdeteksi kena COVID, itu Peduli Lindungi kita bakal berubah tuh teman-teman, jadi merah. Jadi nggak bisa kita buka, dan di situ ada tulisan kalau kita akan di-trace selama 2 minggu ke depan buat mengetahui perkembangan kesembuhan kita kan. Dan kita juga dilarang untuk bepergian kemana-mana. Di aplikasi itu ada tulisannya. Nah sebelum gue ngelakuin PCR di hari ke-14 itu sebenarnya itu udah hijau gitu. Gue udah ada tulisannya kalau gue udah bisa kemana-mana lagi gitu. Cuma memang buat lebih meyakinkan lagi, karena yang tadi gue bilang orang tua gue udah tua juga kan, akhirnya gue PCR lagi. Dan bener aja pada saat gue PCR lagi ternyata gue udah negatif. Dan waktu itu city value gue udah 32 ke atas lah. Jadi kan kata orang juga yang pernah gue denger juga nih, tapi ya gue nggak tahu juga ya bener apa enggaknya ya. Kalau misalnya kita tes yang setelah kita isoman terus kita tes, city value kita misalnya udah tinggi nih, tapi kita masih positif tulisannya, itu udah nggak bisa nularin teman-teman.
Jadi memang yang terdeteksi sama alat swabnya itu cuma bangke-bangke virusnya yang masih ada dalam badan kita, tapi udah nggak aktif lagi gitu, makanya masih tetap positif. Tapi dari sisi city value sudah 30 ke atas gitu. Nah setelah gue ngelakuin PCR itu, barulah gue berani buat kontak lagi sama orang tua gue, sama keluarga gue, karena emang udah dipastikan gue negatif gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan sih pengalaman gue ini dari hasil sharing gue ini bisa menginformasikan lo juga ya, yang mungkin kebetulan sekarang mungkin lagi kena gitu. Ya di samping gue juga doain semoga nggak ada apa-apa, terus dikasih kesembuhan juga sama Allah, kita masih dilindungin ya. Tapi yang jelas sih gue mau ngingetin aja, nggak usah terlalu paranoid. Maksudnya kalau misalnya memang lo kena, ya udah yang perlu lo lakuin pokoknya lo jaga, nggak usah kontak sama orang luar dulu. Udah gitu ya isoman aja dulu gitu, nggak usah kontak sama orang-orang sekitar lo, khususnya orang yang serumah sama lo gitu teman-teman. Itu aja sih teman-teman sharing gue buat malam ini. Kurang lebihnya gue minta maaf kalau misalnya memang ada saran atau kritik, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Thank you banget udah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.